Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary Yulianti Paja, NIM 02191016 dari Matematika Angkatan 2019. Baik, jadi di sini kita akan melakukan tutor untuk persiapan UAS. Materi mata kuliah pengantar metode statistik. Nah, jadi untuk materi hari ini mungkin kita akan membahas seputar uji hipotesis, relasi dan regresi dan korelasi. Oke, yang pertama di sini ada pengujian hipotesis. Nah, di sini ada yang namanya hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik ini adalah pernyataan atau klaim tentang parameter yang menjelaskan sebuah populasi. Nah, jadi yang di sini dia menjelaskannya suatu populasi secara utuh, bukan dari sampelnya. Nah, jadi tujuan dari pengujian hipotesis ini itu adalah untuk menentukan apakah ada bukti statistik yang cukup untuk mendukung keyakinan atau hipotesis tertentu tentang suatu parameter. Jadi, di sini kita pastinya diperlukan untuk menentukan hipotesis awal terlebih dahulu dan kita diminta untuk mencari suatu bukti statistik yang bisa menolak ataupun mendukung si hipotesis tersebut. Nah, jadi kemungkinan dari hasil uji hipotesis ini, kemungkinannya ada dua, yaitu hipotesisnya ditolak atau hipotesisnya gagal ditolak. Nah, jadi kalau hipotesisnya ditolak, berarti artinya ada bukti statistik yang cukup untuk menolak si hipotesis tersebut. Sedangkan jika hipotesisnya gagal ditolak, berarti artinya kurang bukti statistik atau kita belum dapat statistik yang cukup untuk menolak hipotesis awal tersebut. Nah, jadi di sini tuh nggak ada istilahnya hipotesis diterima, karena kan uji hipotesis ini tuh hipotesis awal yang kita lakukan itu bukan dibuktikan secara keseluruhan, melainkan hanya kayak ada nggak sih statistik yang cukup nih untuk ngegagalin pernyataan hipotesis ini. Nah, kalau ada maka hipotesisnya ditolak, kalau nggak ada berarti hipotesisnya gagal ditolak atau sementara tetap bernilai benar kayak gitu. Nah, di sini ada catatan tambahan. Jadi tidak ada istilah untuk menerima suatu hipotesis karena itu menunjukkan bahwa si hipotesis tersebut telah dibuktikan. Jadi di sini maksudnya hipotesis diterima itu belum bisa dibantah atau ditolak. Nah, selain itu di sini ada tipe hipotesis statistik. Jadi tipe hipotesis statistik itu ada dua macam. Yang pertama ada hipotesis nol atau biasa dituliskan sebagai H0 dan hipotesis alternatif atau dituliskan sebagai H1. Nah, jadi hipotesis yang nol ini atau H0 ini adalah pernyataan tentang suatu parameter populasi yang akan dianggap benar selama pelaksanaan uji hipotesis. Nah, jadi H0 inilah si hipotesis awal atau hipotesis patokan yang nantinya mau digagalin atau enggak, kayak gitu. Nah, selain itu, hipotesis alternatif itu kebalikannya dari si hipotesis nol. Jadi kalau hipotesis nol tadi dianggap benar selama uji hipotesis, kalau hipotesis alternatif itu dianggap salah selama uji hipotesisnya. Nah, dapat dilihat di sini untuk simbol-simbolnya. Jadi cirinya H0, dia simbolnya itu kalau nggak sama dengan, kurang dari sama dengan, atau nggak lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau hipotesis alternatif, itu simbolnya eh, tidak sama dengan, lebih dari, atau enggak kurang dari. Nah, jadi ini juga pasangan. Kalau misalnya H0-nya sama dengan, berarti H1-nya tidak sama dengan. Kalau H0-nya kurang dari sama dengan, berarti H1-nya lebih dari. Kalau H0-nya lebih dari sama dengan, berarti H1-nya kurang dari. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bisa dipahami? Lanjut, Kak. Oke. Oke, selanjutnya, maka kesimpulan dari sebuah pengujian hipotesis statistik itu ada dua sesuai dengan tadi keputusannya, sesuai dengan si kemungkinan hasil uji hipotesisnya. Jadi yang pertama, kesimpulannya jika hipotesis nol atau H0-nya tadi kita tolak, maka itu menunjukkan
ada cukup bukti statistik yang untuk menyimpulkan bahwa si hipotesis alternatif tersebut benar. Jadi maksudnya kalau kita berhasil menolak hipotesis nol, otomatis kan berarti hipotesis nol yang tadinya dianggap benar menjadi salah, sehingga hipotesis alternatifnya menjadi bernilai benar. Nah, sebaliknya, jika kita gagal menolak hipotesis nol, maka itu menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa si hipotesis alternatif ini benar. Jadi maksudnya si hipotesis nol ini gagal ditolak, berarti kan hipotesis nolnya tetap benar, sehingga hipotesis yang alternatifnya tetap bernilai salah, seperti itu. Jadi hipotesis nolnya bukan diterima, bernilai benar gitu untuk sementara. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengujian hipotesis tadi, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan si hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, atau H0 dan H1-nya. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah menentukan parameter populasi, entah itu rata-rata, bisa proporsi, bisa varians. Nah, umumnya bentuknya dari tiga ini, kalau nggak rata-rata, proporsi, atau nggak varians. Nah, setelah kita menentukan parameter, lalu kita mengidentifikasi si hipotesis tersebut yang telah diketahui pada soal. Apakah ini hipotesisnya bisa termasuk ke bagian rata-rata, proporsi, atau varians? Karena kan biasanya kalau untuk uji hipotesis ini soalnya dalam bentuk cerita gitu ya, atau wacana. Nah, maksudnya identifikasi itu kita disuruh membaca soalnya, terus menarik apa aja sih yang diketahui dalam soal tersebut yang nantinya bisa untuk untuk membantu dalam proses pengujian hipotesis, kayak gitu. Nah, setelah kita mengidentifikasi, lalu kita memformulasikan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana kalau dalam hipotesis tersebut terdapat tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, maka itu adalah H0. Sedangkan sebaliknya, kalau tandanya tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, maka dia adalah hipotesis alternatif. Ini H0, ini H1. Nah, ingat aja pokoknya kalau yang ada sama dengannya berarti dia H0. Kalau selain itu berarti dia H1 atau hipotesis alternatif. Seperti itu. Oke, nah di sini ada contoh penentuan daerah penolakan. Jadi kan di sini beberapa uji itu ada yang namanya uji ekor kanan, karena di sini ekornya ada di sebelah kanan. Ini uji ekor kiri dan ini uji dua ekor. Nah, kita lihat di sini. Kalau bentuk H0-nya di sini mu kurang dari 170, ini kan kebetulan mu-nya sama dengan 170. Kalau umumnya biasanya di sini adalah mu 0. Jadi bentuk umumnya kira-kira itu H0 sama dengan mu kurang dari mu 0. H1-nya berarti kebalikannya, tinggal mu lebih dari mu 0. Nah, kita lihat di sini. Kalau H0 atau pernyataan hipotesis awalnya itu kurang dari mu 0, maka daerah penolakannya adalah daerah lawannya. Atau bisa kita lihat di sini, itu adalah si daerah H1-nya. H1-nya lebih dari mu 0, maka daerah penolakannya ada di sekitar kanan atau di daerah yang lebih dari, kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau uji ekor kiri dengan bentuk H0-nya yang lebih dari mu 0, terus H1-nya mu kurang dari mu 0, maka daerah penolakannya tinggal ngikutin si yang H1-nya. Karena dia kurang dari, berarti daerah penolakannya di sebelah kiri atau di sebelah kurang dari. Jadi di sebelah sini. Nah, bagaimana kalau untuk uji dua ekor seperti ini? Maka kesimpulannya H0 dan H1-nya pasti H0-nya sama dengan mu 0, karena ini kan tepatnya di tengah. H1-nya itu tinggal lawannya, yaitu mu sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Saya tulis di sini lagi, mu sama dengan mu 0, maka H1-nya sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Dengan daerah penolakannya itu eh, di daerah kanan dan di daerah kiri. Maksudnya daerah selain mu 0-nya itu adalah daerah penolakan, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui daerah penolakannya, maka di sini ada yang namanya prosedur pengujian hipotesisnya. Langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita lakuin untuk melakukan pengujian hipotesis? Nah, jadi langkah yang pertama,
Di sini adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Oh, berarti kita disuruh menentukan H0 dan H1-nya. Ntar saya ganti tinta. Nah, berarti langkah pertamanya di sini kita menentukan H0-nya dan menentukan H1-nya. Nah, ingat tadi untuk hipotesis parameternya itu bisa mu, bisa proporsi, bisa juga variance. Jadi nggak selalu kayak mu lebih dari mu 0, bisa aja P lebih dari P0 gitu. Ini untuk proporsi. Kalau variance berarti variance kuadrat lebih dari variance 0 kuadrat kayak gitu. Nah, jadi kita disuruh langkah awalnya adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Terus setelah kita menentukan H0 dan H1-nya, langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi alfanya. Nah, biasanya umumnya yang digunakan itu adalah 0,005 gitu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai taraf signifikansinya, selanjutnya adalah memilih statistik uji yang sesuai dan kemudian menentukan daerah penolakannya. Nah, lihat di sini, kalau kalian bisa lihat di sini kan grafiknya atau kurvanya itu kan kurva lonceng ya, atau ini itu ciri dari distribusi normal. Distribusi normal. Maka statistik uji yang digunakan itu adalah Z. Nah, jadi di sini pilihlah statistik uji yang sesuai, itu adalah Z. Karena dia sesuai dengan daerah penolakannya, maka di sini dituliskan sebagai Z alfa. Nah, kita disuruh menentukan Z alfa. Kalau kita misalnya pakai 0,05, berarti Z 0,05, seperti itu. Nah, umumnya biasanya pada soal, kalau nggak 0,05, itu Z 0,025. Ini yang paling standar, yang paling sering banget muncul di soal. Nah, jadi kalau kalian nggak mau pusing untuk nentuin nilainya ini karena cukup ribet, nah kalian bisa ingat ini aja. Kalau untuk Z 0,05 itu nilainya 1,645. Kalau Z 0,025 itu nilainya 1,96. Nah, tapi kalau misalkan kalian dapat soal terus alfanya nggak segini, nggak 0,05 atau 0,025, kalian bisa gunakan cara ini. Jadi pertama-tama kan pasti alfa diketahui tuh. Jadi kalian buat sketsa distribusinya, sketsa kurvanya ini, lalu gunakan pengujian 2 ekor. Jadi karena di sini alfa, berarti kalau dia jadi 2 ekor, di sini alfa per 2, di sini juga alfa per 2. Nah, kita tahu kalau satu nilai penuh dari kurva ini, itu nilainya adalah 1. Nah, jadi kalau misalnya, kan ini sama ini udah diketahui, berarti yang belum diketahui kan daerah yang tengah ini ya. Nah, berarti kalau kita mau cari tahu daerah yang tengah ini, itu tinggal 1 dikurang alfa per 2 ditambah alfa per 2, atau sama dengan 1 min alfa. Oke, daerah tengahnya udah dapat. Maka untuk menentukan nilai Z alfanya itu bisa digunakan rumus seperti ini. Jadi 1 min alfa, daerah yang sebelah sini tadi, itu dijumlahkan dengan salah satu ujung alfanya, berarti alfa per 2. Lalu dari nilai ini nanti didapatkan nilai biasanya 0,0 bla 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 bla, yang seperti inilah. Tuh 0, berapa. Nah, nanti dari nilai tersebut baru kalian ke tabel Z. Nah, di tabel Z ini kan umumnya kita bacanya dari pinggir ke pinggir tuh. Tapi untuk menentukan Z alfa di sini dibalik. Jadi kalian cocokin nilai ini itu dari si nilai pada tabelnya. Baru udah kalian dapat nilai di tengah tabelnya, baru kalian tarik ke ujung. Nah, maka inilah nilainya. Misal di sini 0,08, di sini 0,1. Maka Z alfa dari nilai yang segini tadi, untuk alfanya segini tadi, itu sama dengan 0,18, seperti itu.
kan cukup susah ya kalau misalnya dimanualkan terus. Nah, jadi biasanya yang paling umum itu Z0,05 nilainya 1,645, terus Z0,025 itu nilainya 1,96. Nah, seperti itu. Terus langkah keempat setelah kita menentukan uji statistik yang sesuai, selanjutnya kita menghitung nilai statistik ujinya. Nah, kalau tadi ini berdasarkan tabel Z, nilainya 1,645. Nah, kalau yang Z hitung itu berdasarkan persamaan. Jadi rumusnya Z hitung itu adalah Z X bar dikurang mu 0 dibagi standar deviasi per akar N. Di mana X bar ini tadi rata-rata sampel, terus mu 0 ini adalah rata-rata populasi, standar yang sigma ini standar deviasi, terus N ini adalah banyak data. Nah, dari sini, lalu setelah kita udah menentukan Z alpha dan Z hitungnya, baru kita bandingkan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya Z hitung lebih dari Z alpha misal hipotesisnya bentuknya yang seperti ini. Kita tulis mu lebih besar dari mu 0, mu kurang dari mu 0. Nah, maka jika Z hitungnya lebih besar dari Z alpha, kita lihat di sini daerah lebih dari itu di hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Ternyata untuk lebih dari itu masuk di hipotesis awalnya. Berarti kan dia nggak masuk daerah penolakan tuh. Artinya ini H0 gagal ditolak. Sebaliknya kalau misalnya didapatkan Z hitnya kurang dari Z alpha, maka jadinya H0 ditolak. Karena daerah kurang dari itu masuk ke daerah penolakan. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya mu-nya untuk H0, mu lebih dari kurang dari mu 0. Nah, nanti disesuaikan aja. Pokoknya kalau dia masuk daerah penolakan berarti H0-nya ditolak. Terus kalau dia nggak masuk di daerah penolakan berarti H0 gagal ditolak. Daerah penolakan itu lihat dari yang H1-nya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau masih bisa diikuti? Oh ya, setelah kita membuat keputusan, jadi ini keputusannya yang ditolak atau tidak ditolak. Lalu kita harus buat kesimpulan. Kalau misalnya ditolak, berarti kesimpulannya ada bukti statistik yang cukup untuk menolak pernyataan hipotesis H0, misal gitu. Tapi kan biasanya H0 sama H1-nya itu dalam bentuk kejadian ya. Jadi kata-katanya nanti disesuaikan aja sama kejadiannya itu. Misal kalau H0 ditolak, berarti ada bukti statistik yang cukup untuk membantah pernyataan bahwa kejadian satu ini salah seperti itu. Maka kejadian yang benar adalah kejadian yang kedua seperti itu. Kayak gitu. Jadi untuk kesimpulan, saya rasa kalian sudah bisa sih bikin kata-katanya. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi di sini sebenarnya contoh soalnya itu dalam bentuk cerita, cuma di sini saya langsung tuliskan yang diketahui. Jadi maksudnya mu yang di sini itu adalah rata-rata untuk harapan hidup, tentang harapan hidup. Dengan satuannya yang 70-70 ini adalah dalam tahun. Cuma di sini nggak dituliskan. Oke. Harapan hidup dalam tahun gitu. Nah, oke. Di sini dia nanya apakah hipotesis 0 mu kurang dari sama dengan 70 dan H1 mu lebih dari 70 ini benar. Nah, maka kita harus lakukan yang namanya uji hipotesis. Di mana di sini udah diketahui banyak datanya 100, rata-rata sampelnya 71,8, standar deviasinya 8,9, dan alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Oke, sekarang kita lakukan prosedurnya. Berarti langkah pertama,
adalah menentukan H0 dan H1-nya. Kebetulan di soal udah dituliskan, maka langsung kita tuliskan saja. Mu kurang dari 70. Yang ini mu lebih dari 70. Nah, ingat karena dia di sini mu berarti 70 ini itu adalah mu 0. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita menentukan taraf signifikansi atau nilai alfanya. Kebetulan di soal juga sudah dicantumkan nilai alfanya adalah sebesar 0,05. Oke, setelah kita menentukan alfa, lalu langkah ketiga adalah menghitung Z alfanya. Nah, di sini alfanya 0,05, Z 0,05 itu nilainya 1,645. Oke, Z alfa udah, berarti kita tinggal menentukan Z hitungnya. Rumusnya X bar min mu 0 per sigma per akar N. Dimana di sini tadi rata-rata sampelnya 71,8, mu 0-nya yang 70, dibagi sigma-nya atau standar deviasinya itu 8,9, dibagi akar N-nya 100. Nah, jika dihitung, maka hasil yang akan didapatkan adalah sebesar 2, di sini aja. 2,022. Nah, ini kalian bisa cek sendiri apa benar. Saya sudah hitung, hasilnya adalah 2,022. Nah, terus setelah kita mendapatkan Z hitung dan Z alfanya, maka langkah selanjutnya adalah menarik keputusan. Apakah keputusannya ditolak atau diterima? Nah, kita lihat di sini, 2,022 itu kan nilainya lebih besar dari 1,645. Artinya Z hitungnya itu lebih besar daripada Z alfanya. Sekarang kita lihat, daerah lebih dari itu di hipotesis alternatif atau hipotesis 0. Ternyata daerah lebih dari atau yang lebih dari 70 ini itu masuk ke hipotesis alternatif atau artinya dia masuk ke daerah penolakan. Sehingga di sini H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah, di sini, maka kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa umur harapan hidup itu kurang dari sama dengan 70 tahun. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa harapan umur sekarang ini itu adalah memang lebih besar dari 70 tahun, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, kalian bisa jadikan contoh seperti ini. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bisa dipahami? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang regresi linear sederhana. Nah, jadi di sini ada yang namanya analisis regresi, ada juga yang namanya analisis korelasi. Nah, apa bedanya? Jadi, kalau analisis regresi itu adalah hubungan fungsional dari dua kejadian atau persamaan matematis yang merepresentasikan hubungan dua kejadian tersebut. Sedangkan kalau analisis korelasi itu adalah kekuatan atau keeratan hubungan dari dua kejadian yang dibicarakan seperti itu. Nah, tentunya analisis ini tentunya ada yang namanya koefisien. Jadi kalau analisis regresi berarti koefisiennya koefisien regresi itu biasa disimbolkan dengan B. Terus kalau analisis korelasi berarti koefisiennya koefisien korelasi atau simbolnya biasanya R. Nah, apa bedanya? Kalau koefisien regresi itu menentukan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap si variabel Y. Jadi maksudnya seberapa besar si variabel terikat, variabel bebas terhadap si variabel terikatnya. Jadi misalkan kayak persamaan Y1 plus X kuadrat gini kan. Nah, di mana
variabel bebasnya itu X. Kenapa X? Karena nilai X ini kan nggak tergantung oleh Y, sedangkan nilai Y itu tergantung dari nilai X. Jadi bisa dikatakan X-nya ini sebagai variabel bebas, terus yang Y-nya ini sebagai variabel terikatnya. Jadi dia menentukan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan kalau koefisien korelasi, ini dia menentukan seberapa kuat sih hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi biasanya ini berdasarkan dari range koefisien R-nya. Jadi range-nya itu dari -1 sampai dengan 1. Dari kuat yang negatif sampai kuat yang positif. Nah, nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, namun sebelum masuk situ, di sini ada yang namanya scatter plot. Jadi apa sih scatter plot? Scatter plot ini tuh suatu diagram atau suatu grafik ya, yang digunakan untuk memplot hubungan antara dua variabel. Di mana di sini dia menggunakan garis koordinat dengan aksisnya itu X dan ordinatnya Y, kayak koordinat biasa. Nah, fungsinya itu adalah untuk membantu dalam melihat apakah ada relasi yang berguna bagi antar kedua variabel. Apakah ada relasi yang berguna antar dua variabel tersebut. Lalu selain itu juga membantu untuk menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Kalau misalnya nanti bentuknya garis lurus, maka dia linier, garis lengkung non-linier, lalu ada juga yang tidak terlihat pola tertentu. Nah, berikut ini hubungan-hubungan antara variabel-variabelnya. Nah, jadi di sini yang pertama ada hubungan yang linier karena dia bentuknya garis. Ini kalau misalnya ada koordinatnya di sini X, Y, maka maksudnya positif di sini itu semakin besar variabel bebasnya, semakin besar nilai variabel bebasnya atau nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar, maka hubungannya dikatakan positif. Nah, sebaliknya, kalau yang negatif, itu semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya semakin kecil atau semakin negatif. Seperti itu. Nah, terus kalau yang ini dia non-linear karena bentuk kurvanya melengkung. Ini Y, ini X. Ini juga non-linear, cuma lengkungnya banyak, sama seperti nomor 2. Nah, kalau untuk yang nomor 4, itu dia tidak berpola. Sehingga bisa dikatakan jika bentuk scatter plot seperti ini, artinya antara variabel X dan variabel Y-nya ini tidak memiliki hubungan seperti itu. Tidak saling berpengaruh istilahnya. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bisa dipahami sampai sini? Masih bisa dipahami, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian koefisien korelasi Pearson atau R. Nah, ini bisa R kecil atau R besar, atau juga bisa ditulis sebagai RXY. Nah, rumusnya di sini ada dua rumus. Sebenarnya ini sama, cuma yang ini tuh penjabaran dari yang ini. Jadi RXY itu nilainya sama dengan SXY per SX dikali SY, di mana SXY-nya itu yang ini, rumus yang ini, terus SX-nya yang ini, SY-nya yang ini. Nah, ini jika digabungkan lalu disederhanakan, maka bentuk hasil akhir persamaannya adalah seperti ini. Nah, jadi umumnya biasanya yang sering digunakan untuk menentukan nilai koefisien korelasinya adalah persamaan yang ini, di mana R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, jadi ini beda ya. Kalau sigma X kuadrat itu artinya X-nya semua dikuadratin dulu, baru dijumlahin. Sedangkan kalau sigma X dikuadratkan berarti X-nya dijumlahkan dulu semuanya, baru hasilnya dikuadratkan. Oke, begitu juga untuk yang ini berarti akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, oke, dari nilai R ini, maka kita bisa tarik suatu kesimpulan hubungan korelasi, di mana kalau misal nilai R-nya itu negatif, berarti dia strong negatif, atau maksudnya hubungannya itu negatif kuat. Hubungannya kuat namun negatif, jadi saling berbalikan gitu. Nah, sedangkan kalau nilai R-nya 0 berarti hubungannya lemah,
Terus kalau nilainya 1 berarti hubungannya positif, strong positif atau positif yang kuat gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau hubungan positif, artinya semakin besar variabel bebasnya, maka variabel terikatnya juga semakin besar. Sedangkan sebaliknya kalau hubungannya negatif, jika variabel bebasnya makin besar, maka variabel terikatnya justru semakin kecil, seperti itu. Nah, jadi di sini biasanya range-nya kalau R-nya sama dengan 1 berarti hubungannya sempurna dan kuat. Kalau R-nya 0,05 itu hubungannya sedang. Terus kalau R-nya 0,00 berarti artinya tidak ada hubungan, seperti itu. Oke, langsung kita lanjut di contoh soal. Di sini diketahui data 2 pengubah acak berat badan dalam satuan kilogram, berat badan bayi dan ukuran dada bayi dalam satuan sentimeter. Nah, dengan menghitung koefisien korelasi Pearson, atau ini tadi yang R-nya itu, bagaimanakah hubungan antara berat badan bayi dan ukuran dada bayi? Nah, berarti di sini kita udah punya dua peubah acak atau variabel, di mana variabel yang pertama ada berat badan bayi dan variabel yang kedua ada ukuran dada bayi. Nah, sekarang kita tentukan, langkah pertamanya kita menentukan nih, yang mana yang menjadi variabel bebasnya dan yang mana yang menjadi variabel terikatnya. Nah, ini kan secara logika sebenarnya dua-duanya ini bisa dijadikan sebagai variabel bebas. Namun di sini kita menganggap bahwa ukuran dada bayi ini dipengaruhi oleh berat badannya, sehingga berat badan bayi ini kita simbolkan sebagai variabel X atau variabel bebasnya, dan ukuran dada bayi sebagai variabel Y-nya. Nah, dengan di sini N-nya sebanyak 9, maksudnya banyak datanya ada 9. Oke, sekarang untuk menentukan R-nya tadi, kan kita nggak cuma butuh X sama Y ya. Kita butuh juga X kuadrat, Y kuadrat, sama XY. Lebih tepatnya sih nilai sigmanya, ya kan, jumlahannya. Nah, maka dari situ kita harus menentukan nilai ini dulu. Nah, jadi untuk mempersingkat, di sini sudah saya tentukan. Maka didapatkanlah nilai-nilainya adalah sebagai berikut, di mana ini adalah sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat, dan ini sigma XY. Maka jika kita udah punya semuanya, sudah punya komponen R-nya, maka tinggal disubstitusikan. Dengan tadi rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X dikuadratkan dikurang sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, tinggal kita masukin angkanya. N-nya tadi 9, sigma XY-nya tadi 9,990,268 dikurang sigma X-nya 32,68 terus sigma Y-nya 266,7 dibagi akar dari 9 sigma X kuadrat itu 128,6602 dikurang sigma X yang 32,68 dikuadratkan, lalu 9 dikali sigma Y kuadrat 7980,83 dikurang sigma Y-nya 2667 dikuadratkan. Nah, ini tinggal kalian kalkulasikan. Maka didapatkanlah hasilnya adalah sebesar 0,7845. Nah, oke. Nah, jadi nilai R-nya adalah sebesar 0,7845. Nah, dari nilai R inilah baru kita identifikasi dia masuk ke hubungan yang mana, kuatkah, sedangkah,
atau lemah. Nah, kita lihat di sini. Karena tadi kan nilainya 0,7, 0,7485. 0,7485. Nah, berarti kan di sini dia kira-kira daerahnya di antara 0,5 sampai 1 kan. Karena 0,5 tadi hubungannya sedang, 1 ini udah kuat sempurna, maka kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara variabel berat badan bayi dan ukuran dada bayi itu cukup kuat. Karena nilainya tadi sudah hampir mendekati 1, namun belum sampai 1. Jadi nggak kuat sempurna, namun cukup kuat seperti itu. Maka itulah kesimpulannya. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Kak. Oke. Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Oke, di sini ada model regresi sederhana. Jadi model regresi sederhananya persamaannya bentuknya seperti ini. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana I-nya itu antara 1, 2, sampai dengan N. Nah, di mana untuk Y dan X ini sama seperti sebelumnya tadi. Jadi Y sebagai variabel terikat dan X-nya ini sebagai variabel bebas. Nah, sedangkan beta 0 dan beta 1 ini itu adalah parameter regresi. Oke, kita tuliskan di bawahnya aja. Ini variabel bebas. Ini adalah dua-duanya itu parameter regresi. Nah, biasanya atau umumnya untuk yang beta 1 ini itu disebut sebagai slope dan yang beta 0 ini disebut sebagai Y pencegat. Nah, lalu epsilon I ini itu adalah galat atau random error kayak gitu. Oke, nah sama seperti yang di sini tadi. Nah, jadi yang X itu sebagai variabel bebas atau variabel prediktor, sedangkan Y-nya adalah variabel tergantung atau terikat atau variabel respon. Jadi si variabel X ini menjelaskan, nah variabel Y ini yang dijelaskan, di mana X ini mempengaruhi variabel Y seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang regresi sama korelasi. Nah, jadi apa sih perbedaannya korelasi sama regresi? Nah, jadi di sini lebih diperjelas. Jadi korelasi ini berfungsi untuk menentukan apakah ada hubungan antara X dan Y. Karena di sini kan kita ngomongnya variabel terikat sama bebasnya X dan Y. Jadi di sini menentukan apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Lalu kalau ada seberapa kuat, lalu kuatnya positif, kalau misalnya kuat, apakah positif atau negatif seperti itu. Itu untuk korelasi. Sedangkan regresi itu dia menentukan apakah seberapa besar sih perubahan dari Y jika variabel X ini berubah. Jadi seberapa besar atau banyak perubahan yang terjadi pada Y yang terjelaskan oleh si variabel X seperti itu. Lebih kayak pengaruhnya variabel X ini terhadap variabel Y, sedangkan kalau ini hubungan antar keduanya apakah kuat atau lemah kayak gitu. Jadi bedanya korelasi dan regresi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi model regresi atau pendugaan terhadap koefisien regresi. Nah, untuk membuat suatu estimasi, maka di sini kita memerlukan suatu penduga baru, di mana untuk beta 0 penduganya adalah B0, dan yang B1 ini untuk penduganya si beta 1. Nah, di mana persamaan yang digunakan adalah ini. Ini untuk menentukan B1-nya. Nah, dan ini untuk menentukan B0-nya. Itu Y bar dikurang B1 dikali X bar. Berarti untuk menentukan B0 ini harus menentukan B1 terlebih dahulu. Atau metode ini juga bisa disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Nah, selain itu, koefisien regresi dan koefisien korelasi itu juga memiliki hubungan, di mana
biasa dinyatakan sebagai B sama dengan R dikali SY per SX, di mana untuk SY-nya itu sama dengan akar 1/N dikali sigma I dari YI min Y bar kuadrat. Sedangkan SX itu adalah akar dari 1/N dikali sigma I XI min X bar kuadrat. Sehingga didapatkanlah persamaan estimasi model regresinya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, jadi ini tadi B sama dengan RSY per SX, SY dan SX-nya seperti ini, maka persamaan model regresinya adalah biasa disimbolkan sebagai Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, jadi bedanya apa sama model regresi yang ini? Model regresi yang ini itu adalah model regresi secara umum atau full seluruh populasi secara umumnya, secara generalnya. Sedangkan yang ini itu adalah model persamaan estimasinya. Seperti itu. Jadi biasanya ini berdasarkan dari sampelnya, bukan populasi penuhnya. Seperti itu. Makanya simbolnya di sini Y topi. Oke. Sebelum masuk ke contoh soal, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau masih bisa diikuti? Insya Allah masih, Kak. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ditanyakan berapakah besarnya ramalan persentase kenaikan hasil penjualan jika biaya iklannya dinaikkan menjadi 15%. Dengan datanya diketahui sebagai berikut. Jadi di sini ada data kenaikan biaya iklan dan kenaikan hasil penjualan. Nah, karena tadi kan yang diminta adalah hasil penjualan saat biaya iklannya 15%. Berarti saat biaya 15%, di sini hasil penjualannya belum diketahui kan. Jadi data yang kita gunakan hanya sampai di sini, hanya sampai 11-14. Dengan banyak datanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8. Nah, langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita harus tentukan dulu yang mana variabel bebasnya, yang mana variabel terikatnya. Nah, dari sini saya rasa udah terlihat jelas ya, yang variabel terikatnya itu pasti hasil penjualannya dan yang variabel bebasnya itu adalah biaya iklannya. Karena biaya iklan ini mempengaruhi hasil penjualan sehingga kita misalkan di sini X-nya adalah kenaikan biaya iklan dalam bentuk persen. Jadi ini semuanya dalam bentuk persen. Lalu yang variabel terikatnya atau yang Y-nya itu adalah kenaikan hasil penjualan. Nah, setelah kita menentukan nilai variabel X dan Y-nya, selanjutnya kita menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menentukan si koefisien B1 sama B0 ini. Karena kan kita mau buat persamaan estimasi ini, maka kita harus menentukan B0 sama B1. Lihat di sini apa aja yang dibutuhin. Ada sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sama sigma X dikuadratkan sama N. Sama Y bar dan X bar. Nah, di sini caranya sama seperti biasa. Kalau X bar kan berarti rata-rata. Jadi ini kalian jumlahkan baru dibagi banyaknya ada berapa. Y bar juga seperti itu. Sigma X juga begitu. Sigma XY ini kalian kalikan baru dijumlahkan. Sigma X kuadrat juga sama seperti sebelumnya tadi. Nah, maka didapatkanlah di sini B1-nya. Di sini sigma XY-nya 499. Terus dikali sigma X-nya 50, sigma Y-nya 62, N-nya 8. Terus di sini sigma X kuadratnya 420. Terus di sini sigma X-nya kan 50 karena dikuadratkan jadi 2500. Di sini N-nya 8. Maka didapatkanlah nilai B1-nya adalah sebesar 1,03721. Nah, setelah kita mendapatkan B1, nah selanjutnya kita tentukan B0-nya. Di mana rumusnya adalah Y bar min B1 kali X bar. Nah, Y barnya itu rata-rata variabel Y, yaitu 7,75. Terus B1-nya yang 1,03721.
dikali X barnya itu adalah 6,25. Maka didapatkanlah hasil B0-nya adalah 1,2675. Maka persamaan estimasi model regresinya itu adalah Y topi sama dengan B0-nya 1,2675, ini B0, terus B1-nya 1,03721, ini B1 X. Sama seperti persamaan yang ini. Nah, setelah kita menentukan ini, balik ke pertanyaannya tadi, dia menanyakan berapa kenaikan persentase penjualan, hasil penjualan jika si biaya iklannya naik 15%. Berarti saat nilai X-nya 15, saat nilai X-nya 15, berapakah nilai Y-nya gitu istilahnya. Jadi tinggal kita substitusikan ini 15%, karena di sini kan satuannya sama semua, jadi tidak perlu dimasukkan persentasenya. Jadi tinggal masukkan 15, maka didapatkanlah Y-nya, perkiraan estimasi Y-nya adalah sebesar 17 atau 17%. Nah, maka disimpulkan bahwa jika kita menaikkan persentase biaya iklan sebesar 15%, atau X-nya sebesar 15%, maka diperkirakan persentase kenaikan hasil penjualan akan sebesar 17%. Ini nilai Y-nya, seperti itu. Oke, sampai di sini apa masih bisa dipahami? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika memang belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke materi regresi linear berganda. Jadi ini materi yang terakhir. Nah, di sini regresi linear berganda itu sebenarnya hampir sama dengan regresi linear yang sederhana. Bedanya kalau berganda, berarti nanti variabel bebasnya itu lebih dari satu. Atau istilahnya sederhananya itu si variabel terikatnya ini tuh nggak dipengaruhi cuma dari satu variabel, melainkan ada faktor-faktor variabel lain yang mempengaruhi si nilai variabel terikatnya tersebut. Di sini menguji hubungan linear antara satu variabel dependen atau terikat Y dengan dua atau lebih variabel independen X. Oke, jadi di sini tetap kita simbolkan untuk variabel terikatnya Y dan variabel bebasnya itu X. Cuma karena X-nya di berganda ini, di regresi linear berganda ini bakal lebih dari satu, jadi disimbolkan sebagai XN, kayak gitu. Maka model regresi linear berganda ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Bisa dua, tiga, atau lebih dari itu, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Jadi bentuknya nggak kuadrat kayak gitu, tetap linear. Nah, di mana di sini dapat dituliskan modelnya adalah Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai dengan Bn kali Xn. Jadi ini persamaannya seperti ini, di mana X1 dan X2 sampai Xn ini adalah variabel-variabel bebas yang saling berbeda, jadi nggak sama. Jadi X1 nggak sama dengan X2, nggak sama dengan Xn, kayak gitu. Dan mereka semua sama-sama mempengaruhi nilai Y. Nah, jadi di sini ada contoh interpretasi dari persamaan berganda. Sebenarnya ini dari soal, cuma langsung saya tuliskan bentuk persamaannya untuk melihat interpretasinya aja. Nah, sesuai dengan persamaan yang ini, berarti kita bisa lihat bagian depan yang nggak ada koefisien variabelnya, yang nggak ada nilai variabelnya, berarti ini adalah B0. Ini karena dia terikat sama X1, berarti dia B1. Ini karena dia terikat dengan X2, berarti ini B2. Oke. Nah, sekarang kita interpretasi. Yang pertama dari nilai B0-nya. B0-nya. B0-nya sebesar negatif 13,82. Maka ini diinterpretasikan sebagai jika jam kerja pegawai, jadi di sini X1-nya, variabelnya, ini adalah jam kerja pegawai. Ini sesuai soalnya. Terus yang X2 ini jam kerja mesin. Jam kerja mesin. Terus Y-nya ini adalah
pajak tertunda. Jadi pajak yang tertunda itu dipengaruhi oleh jam kerja pegawai dan jam kerja mesin. Nah, di sini untuk nilai B0 dulu. Jika jam kerja pegawai X1 dan X2 ini, jam kerja pegawai dan jam kerja mesin ini bernilai 0, maka estimasi besarnya pajak tertunda atau Y-nya adalah sebesar si nilai B0-nya, yaitu negatif 13,82. Jadi gampangnya kalau nilai X1 dan X2-nya 0, berarti kan otomatis nilai Y-nya sama dengan si negatif 13,828 ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang B1, nilainya yaitu positif 0,564. Jadi untuk B1 ini dia menjelaskan hubungan antara si variabel X1 atau di sini jam kerja pegawai dengan si variabel Y yaitu si pajak tertunda. Maka diinterpretasikan sebagai jika jam kerja mesin yang X2 yang selain X1, karena ini variabel selain X1 kan berarti X2, jika jam kerja mesin X2 ini konstan, maka setiap kenaikan jam kerja pegawai X1 ini sebesar 1 satuan akan meningkatkan pajak tertunda Y ini sebesar 0,564 satuan. Jadi kalau misalnya ini kan B0 pasti konstan. Kalau B2-nya juga ikut konstan, berarti kan otomatis yang mempengaruhi hanya dari X1. Nah, jadi saat X1-nya naik 1 satuan, maka nilai Y-nya akan juga naik sebesar 0,564 satuan. Jadi sesuai dari B1-nya ini. Nah, begitu pula untuk nilai B2. Jadi kalau untuk B1 tadi X2-nya yang konstan, kalau B2 berarti nanti X1-nya yang konstan. Jadi ini adalah hubungan antara si jam kerja mesin dengan si pajak tertunda, atau X2 dengan Y. Maka jika jam kerja pegawai yang X1 ini konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja mesin sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pajak tertunda sebesar 1,099 satuan, sesuai dengan nilai B2-nya. Jadi kalau misalnya B2 ini berarti saat X1-nya yang konstan, X2-nya meningkat 1 satuan, Y-nya akan meningkat sesuai koefisiennya ini, yaitu 1,099, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ini juga udah materi terakhir. Mungkin dari kalian apa bisa dipahami? Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Misalnya kalau di B1-nya bernilai negatif, bagaimana, Kak? Oke, kalau misalnya B1-nya bernilai negatif, berarti tinggal kebalikannya. Kalau tadi saat di sini ya, B1 misal negatif. Berarti setiap kenaikan satu satuan dari X1-nya ini sebesar misal gini ya. Misal di sininya negatif gitu. Berarti setiap kenaikan satu satuan dari X1 ini akan menurunkan si pajak tertundanya sebesar 0,564 seperti itu. Jadi kan disesuaikan aja kalau dia plus otomatis kan ini bakal ketambah 0,564. Kalau di sini dia min berarti otomatis dia-nya akan terkurang sebesar 0,564. Jadi tinggal dibalik kata-katanya menjadi menurunkan pajak tertunda sebesar 0,064 seperti itu. Bagaimana? Apa terjawab? Ya, baik, Kak. Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, maka mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu untuk UAS kalian dan semangat UASnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Mary. Ya, sama-sama. Oh ya, demikian tutor hari ini.
Saya betul-betul terima kasih kepada Mary yang sudah mau memberikan ilmu dan meluangkan waktunya yang banyak sekali kepada teman-teman IF20. Walau acaranya ini agak telat 1 jam sih. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link itu, link absen ya, sama link feedback. Mungkin dari Dewi bisa kirimkan link feedbacknya, Dewi. Dan juga untuk teman-teman nanti ini videonya akan dikirim lewat konten kalian ya, nanti lewat Google Drive. Oh ya, sebelum menutup tutor ini kita dokumentasi dulu ya. Jadi untuk teman-teman bisa on cam kan dulu kameranya. Ayo dong, teman-teman. Halo. Ayo, masa cuma 2 aja. Ayo, yang lain dong. Masa cuma berdua aja ini. Oh, dokumentasi buat masuk di IG-nya IMF. Udah segini aja lah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Akhir. Oke, ya. Ya. Oke, demikian tutor hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai A semua ya di semua matkul semester 2 ya kalian ya. Di semester 2 kalian. Ya, semoga lancar pengerjaan UASnya gitu. Hati-hati jangan ketahuan menyontek ya. Ngeri hukumannya. Pokoknya jangan sampai ketahuan nyontek lah. Oke, demikian tutor hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada saya membuat kesalahan kepada teman-teman, mau ke petutor juga. Mohon dimaafkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, oh nggak apa-apa. Lah, kirain